membahas tentang kenapa di London sekarang sudah memiliki sebuah sistem. Ya, jadi perlu saya tekankan bahwa sistem ini muncul dari permasalahan yang ada di bisnis manual berbasis konvensional yang sudah ada saat ini. Nah, jadi yang selalu kita tahu, kendala berbisnis manual yaitu satu, banyak orang yang sudah memiliki reseller atau tim itu gampang untuk diambil orang lain, atau hanya karena perang harga maka reseller yang sudah pernah sama kita itu malah lari ke distributor lain atau ke supplier yang lain. Lalu yang kedua, terjadi yang namanya cutting price di lapangan. Banyak pemain-pemain reseller atau distributor melakukan penjualan harga yang murah dari harga standar yang sudah ditentukan, hanya untuk menciptakan persaingan agar mereka dapat orderan yang lebih banyak atau mereka dapat resellernya orang lain pindah ke tempatnya mereka. Nah, itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Nah, lalu yang ketiga, sulit untuk kita pusat atau para supplier untuk mendapatkan informasi siapa yang menjual harga di bawah harga standar. Contoh, ada satu reseller itu yang mereka menjual produk di bawah dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan, ya, dan mereka menjualnya mungkin di sosial media, mungkin di marketplace, mungkin di secara online atau dan sebagainya. Nah, jadi untuk kita itu sulit untuk mendeteksi siapa penjual tersebut dan dia itu termasuk dari timnya siapa. Nah, namun dari sistem database yang kita create dari digitalisasi ini, kita gampang menemukan siapa orang yang berani cutting price harga di bawah, ya, di bawah harga standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan mereka di marketplace, kita tinggal japri mereka, ya, kita bisa inbox mereka bahwasanya jika mereka melakukan ini dan mereka tidak menyikapi perubahan harga yang maksud saya itu mereka tidak segera merubah harga yang mereka cantumkan, maka kita akan suspend ID tersebut, ya. Setelah mereka sudah tersuspend, maka mereka tidak bisa lagi mengambil produk seperti itu, ya, tidak bisa lagi berjualan dan mereka kehilangan jaringan. Dan itu sangat besar ya resikonya. Hanya karena mereka berani jual murah, mereka bisa kehilangan omset yang segitu besarnya. Oke, nah jadi untuk pertama yang saya mau jelaskan itu, sistem yang di London ini sebenarnya itu hampir sama aja ya dengan sistem yang sudah ada. Hanya bedanya keuntungan kamu itu masuk ke ID, masuk ke sistem, dan bisa kamu tarik kapan aja ke rekening. Jadi sesuai dengan keuntungan yang kamu peroleh sekarang, ya, itu di harga perusahaan yang udah ditentukan, ya, kalian udah tahu ya harga berapa yang harus kalian setor ke perusahaan. Nah, itu satu harga, ya, ke reseller. Nah, terus dari satu harga itu tinggal dikurangin dengan margin kalian yang sebelumnya, angka berapa modal kalian sebelumnya. Ini saya kasih contoh ya, ini harga tidak sama dengan perusahaan, tapi saya hanya kasih contoh gambarannya. Contoh, satu perusahaan harga 75.000, ini contoh. Kalian mengambil ke perusahaan itu dengan harga 75.000. Nah, dulunya modal kalian itu di angka 60.000. Ini contoh. Dulunya kalian tuh membeli dengan harga 60.000 ke perusahaan yang masih manual, ya. Nah, lalu sekarang setelah berubah jadi sistem, pakai 60.000 ke 75.000 itu kan perbedaannya 15.000 ya margin, ya, angka margin yang kalian peroleh. Ya, angka margin yang kalian peroleh. Nah, jadi dulunya kalian mengambil 60.000. Nah, terus ketika sekarang sudah di move ke sistem dengan catatan 75.000 adalah harga global, ya, kalian membayar 75.000. Nah, ketika kalian melakukan transaksi di bawah kalian, ada terjadi penjualan di tim kalian, maka berapa piece yang terjual itu akan dikali 15.000. Ini contoh jika memang marginnya di antara 60.000 hingga 75.000 itu tidak ada orang di bawah kalian. Artinya itu dapatnya full 100% di ID kalian. Nah, jika di bawah kalian itu ada si A dengan
Kalau dulunya dia harga 65.000, lalu si B dulunya dia harga 70.000, lalu si C dulunya dia harga 75.000, maka by system pada saat terjadi penjualan yang di si C, contoh 100 piece, maka si B akan mendapatkan Rp5.000 dikali 100 piece, berarti 500.000. Maka si A juga mendapatkan Rp5.000 dikali 100 piece, 500.000. Seperti itu aja ya. Ini semua tidak sulit ya, tidak ada alasan kita bilang saya gagap nih, saya nggak bisa lah, saya gaptek lah. Kalau kalian gaptek berarti kalian sampai hari ini tidak gunain HP, tidak main sosmed, tidak main Facebook, tidak main Instagram, benar ya? Oke, jadi itu hanyalah alasan. Jadi supaya kalian bisa memahami bagaimana cara input penjualan, bagaimana cara daftarkan new reseller atau new distributor ke jaringan Anda adalah dengan belajar. Kita sudah ada berikan beberapa video, dan ini hari ini saya berikan video untuk penjelasan sedikit ya untuk tadi sistem keuntungan. Nah, jadi di sini kita punya level dari agent ya, dari bawah ya. Dari agent adalah reseller. Reseller yang sudah membeli dengan minimal 1 lusin. Nah, kalau itu dulunya sudah pernah jaringan kalian rekrut saja, kalian masukkan ID-nya. Jadi nggak perlu lagi harus beli lusin. Tinggal mereka dikasih ID, itu aja. Nah, reseller, di atasnya reseller adalah distributor. Jadi distributor dimulai dari level top 10. Nah, top 10 dia adalah distributor yang paling dasar. Ya, distributor yang memiliki reseller. Nah, top 10 untuk naik ke top 9, untuk saat ini kita berikan minimal syarat, yaitu harus memiliki 20 reseller di bawah top 10 ya, dan harus ada order minimum ordernya. Nah, lalu setelah dia punya 20, dia bisa naik ke top 9 di bulan berikutnya. Nah, ketika dia di top 9, dia harus memenuhi persyaratan minimal order diri dia pribadi dan resellernya. Jadi resellernya itu harus punya orderan setiap bulan. Jadi itu diakumulasi. Ya, ketika dia ingin menaikkan posisi menjadi top 8, dia harus memenuhi syarat yang sudah kita tentuin ya. Dan syarat ini bisa berubah setiap waktu tergantung dari perkembangan kita. Nah, jadi setiap top 8 juga ingin naik ke top 7 juga harus penuhi syarat. Jadi syarat itu kita ada 2 penjualan. Yang pertama penjualan yang pertama adalah penjualan pribadi dan unit. Jadi pribadi unit ini artinya penjualan ke ID kita sendiri. Biasanya kalau ke ID kita itu adalah penjual ke dropshipper atau ke customer. Ya, customer tuh end user ya, yang langsung mereka beli ecer. Nah, itu termasuk penjualan pribadi, dan penjualan tim reseller kita, agent, itu juga masuk ke penjualan pribadi. Nah, yang kedua juga dilihat minimum penjualan tim. Tim itu apa? Tim itu adalah penjualan yang berada di bawah kita, di mana mereka adalah top. Top dimulai dari top 10. Top 10, top 9 ke atas. Nah, jadi setiap bulan kita wajib penuhi kedua penjualan itu. Contoh top 5 itu punya minimum penjualan pribadi, contoh ya 500 piece, yang tim 500 piece, ini contoh. Nah, itu wajib dipenuhi kedua-duanya ya. Ketika dia tidak sampai di 500, dia akan turun ke level sesuai dengan yang dia capai. Contoh, dia ternyata di bulan dia berjalan, dia top 5 hanya capai di quantity top 7 misalnya ya. Ya, jadi artinya di bulan setelahnya, bulan depan ya, mulai tanggal 1 dia akan jadi top 7. Dan margin yang dia dapat adalah di top 7. Top 5 ke top 7 saat ini bedanya Rp2.000, karena kan sekarang kita masih produknya parfum ya. Jadi dari top 10, 9, 8, 7 itu bedanya Rp1.000. Rp1.000 marginnya. Nah, jadi untuk yang ada di sini, untuk untuk level yang ada di sini, tingkat dari minimum orderan itu bisa berubah-ubah, tapi untuk saat ini kita buat minimum orderannya itu sangat-sangat very simple and very easy, oke? Nah, jadi kalian bisa jalankan ini dengan sangat mudah. Nah, ini satu hal lagi yang perlu saya beritahu adalah di sini nggak ada namanya
kita males-malesan ya. Jadi kalau kita berbisnis itu, kalau kita males-malesan berarti kita kerja dengan komisi buta. Jadi ketika Anda memiliki jaringan di bawah, memiliki tim distributor di bawah, mereka penjualnya gencar, maka kamu juga harus genjot penjualan reseller kamu supaya membantu penjualan pribadi kamu naik, penjualan tim kamu naik, dua-dua naik gitu. Jadi kalau hanya penjualan tim kamu aja yang naik tapi penjualan pribadi kamu merosot, kamu bisa turun ke top yang lebih bawah seperti itu ya. Nah, jadi di sini tidak ada batas berapa banyak kamu harus punya reseller dan berapa banyak kamu harus punya distributor di bawah kamu. Intinya, semakin banyak yang bisa kamu rekrut, semakin banyak yang bisa kamu ajak ke dalam jaringan kamu, maka semakin besar pendapatan kamu. Nah, jadi di sini tidak akan terjadi yang namanya cutting price karena satu harga se-Indonesia. Artinya para distributor mengambil ke pusat, ya distributor ininya ya, inti mengambil ke pusat, dia membayar dengan satu harga, itu belum ongkir, itu dengan satu harga. Beda dengan reseller, reseller itu bisa dengan harga di atas 50.000 per piece-nya, karena apalagi kalau dia sudah di luar Medan ya, karena sudah dikenakan ongkos kirim. Itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau distributor yang sudah orang inti, ya distributor mungkin top 5 atau mungkin top 8, top 7 ya, mereka langsung ngambil ke pusat itu dengan satu harga se-Indonesia. Ya. Oke. Nah, terus di sini juga ada kemudahan ketika Anda adalah seorang top 01, Anda di peringkat tertinggi 01, Anda memiliki top di bawah, top 2, top 3, top 4, mungkin ya Anda memiliki banyak top anak ya, banyak kaki. Nah, Anda nggak mau direpotin, mereka bisa langsung pesan ke timnya kita, tim gudang kita. Jadi kita yang mengirimkan stok ke mereka, jadi mereka yang menginput penjualannya, seperti itu ya. Nah, jadi pada saat ini saya jelaskan progresnya, itu seperti apa. Pada saat kamu memesan produk ke pusat ya, Anda adalah distributor, harus distributor yang bisa memesan ke pusat ya, dari top 1 sampai top 10 yang bisa pesan ke pusat. Selain itu agent tak bisa pesan ke pusat langsung, harus top 1 sampai 10. Nah, ketika Anda melakukan pemesanan ke pusat, gudang mengirimkan stok ke ID-nya kamu. Contoh kamu memesan 100 piece, gudang mengirimkan 100 piece ke ID-nya kamu. Nah, setelah itu jika itu 100 piece terbagi-bagi, contoh itu nggak di penjualan satu orang ya, itu terbagi ke si A adalah top 5, si B adalah top 10. Nah, tugasnya kamu itu bukan input penjualannya mereka, tapi tugas kamu itu adalah transfer stok. Itu ada di menu pada saat kalian login, itu ada di menu garis 3, lalu ada di situ stok produk, lalu kalian klik stok produk, kalian klik transfer stok ke timnya kalian. Nah, sebelum kalian melakukan itu, pastikan mereka sudah terdaftar di jaringan kamu ya. Nah, jadi pada saat mendaftarkan jaringan itu, ketik menu, lalu di personal sales, lalu di bagian sales, tanda keranjang belanja, lalu kamu klik, lalu akan muncul tambah pembeli baru yang warna hijau. Kamu masukkan data reseller atau distributor kamu. Nah, masukin data nama sesuai KTP dan nomor HP, dan buatin passwordnya aja. Buatin yang sesimpel mungkin yang dia bisa ingat. Nanti biar dia yang ganti sendiri passwordnya, seperti itu ya. Ketika sudah terdaftar, kamu lihat di menu daftar rekrutan. Nah, daftar rekrutan itu muncul nomor ID-nya dia. Jadi kamu bagi ke dia nomor ID-nya, lalu passwordnya, suruh dia login dari web yang kita gunakan untuk login. Oke. Nah, setelah itu jika dia bukan distributor, jadi tidak perlu melakukan konfirmasi. Namun jika dia adalah seorang distributor yang sudah langsung mau kita angkat menjadi top 10, maka kalian wajib untuk kontak customer service untuk mengubahkan levelnya dulu menjadi top 10. Karena kalau kalian tidak mengubahnya dulu, pada saat kalian memasukkan penjualan ke ID-nya, itu akan terakumulasi sebagai seorang agent, bukan seorang top 10. Artinya dia tidak akan mendapatkan margin dari top 10 ke agent tadi. Dia tidak akan dapat marginnya. Ya. Jadi biasanya ya top 10 itu kalau di harga Medan, di top 10 itu modalnya di 40.000. Ya dulunya 40.000 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu punya distributor, itu di 40.000 tuh beda ongkir ya.
Ya kalau di luar Medan itu beda oke. Nah kalau kalian sudah punya distributor dan distributor itu wajib input penjualan ke ID-nya sendiri. Contoh nih, kalian punya si Budi adalah top 10 di bawah kalian. Nah Budi melakukan pembelajaran 100 piece. Tugasnya kalian setelah sudah menerima stok dari gudang 100 piece, tugas kalian tuh transfer ke ID-nya si Budi 100 piece. Biarlah si Budi yang membagikan itu 100 piece kemana aja, apakah ke reseller dia atau ke diri dia sendiri. Ketika dia sudah melakukan input dari menu ini saya tunjukin ya, menu garis 3 personal sales, lalu klik sales karena yang belanja, lalu masukkan nomor ID, boleh ID diri sendiri, ID-nya agent kita, lalu masukkan berapa botol yang di input ke orderan ya, pembelian ya. Begitu masuk 100 botol itu langsung terakumulasi berapa margin yang ada di bawah gitu. Jadi kalau Anda dan Budi bermargin Rp5.000, ketika Budi melakukan penjualan, Anda dapat dari Budi itu 100 piece dikali Rp5.000. Itu langsung. Dan ketika sudah masuk input, kalian tinggal cek di info komisi dan masuk ke withdraw. Gampang ya. Seperti itu gampangnya. Nah, jadi ini juga saya perlu tekankan supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, Anda memiliki Budi memiliki agent. Nah, pada saat agent melakukan pembelian, walaupun agent ini transaksinya ke Anda atau si Budi transaksi ke Anda, yang perlu Anda lakukan adalah transfer stok ke Budi dulu. Jangan langsung input penjualan si agent. Karena ketika Anda yang input penjualan si agent, maka si Budi dianggap tidak ada. Si Budi tidak dapat margin. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah si Budi menerima transfer stok dari kalian, baru Budi menginput penjualan si agent. Seperti itu, input salesnya. Oke, lain kata kalau si Budi sudah tak aktif lagi, dia tak lagi bekerja, tidak lagi gabung di timnya kita, sudah mungkin sudah off ya. Nah, itu kalian boleh input penjualan si agent, artinya marginnya kalian dapat semua. Seperti itu. Nah, hanya kalian yang bisa nginput penjualan di bawah jaringan kalian. Kalau jaringannya orang lain tuh tak boleh ya, tak bisa. Oke, jadi untuk pembahasan yang sistem Leyland dan hari ini saya jelaskan sampai di sini. Nanti jika saya mendapatkan beberapa Q&A lagi, nanti saya buatin lagi beberapa tutorial videonya supaya memudahkan kalian untuk berbisnis. Nah, jadi ya kita sama-sama berdoa kita di sini bisa dapat penghasilan yang lebih banyak ya. Kita bisa punya bisnis yang besar di sini karena Leyland juga memiliki visi misi untuk memperluas jaringan ke seluruh Indonesia dan bisa expand dan ekspor ke luar negeri. Nah, terus kita juga akan melakukan pengembangan beberapa produk lainnya yang bisa sekalian kita kembangkan, jadi bisa mengembangkan omset ya, bukan hanya parfum. Karena kalau kalian jual parfum berarti orang hanya beli parfum, tapi kalau kita jual parfum, kita jual sampo, kita jual sabun, hand body dan lainnya, itu omset kalian pasti nambah. Logikanya seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang belum mengerti tentang di sini, kalian boleh hubungin saya ya di 0811 672 6606. Jadi kalian tinggal format klik nama asli kalian. Kalau belum punya ID boleh kasih tahu kalian dari jaringannya siapa. Oke teman-teman, sampai di sini saya penjelasannya. Selamat malam. Salam Mongi.